Nona Sinta, maafkan saya, turut berduka cita. Sinta, cepat hubungi Paman Surya untuk kembali. Mari siapkan pemakaman kakek Salim. Tunggu, kakek ini belum saatnya meninggal. Masih ada harapan jika diselamatkan sekarang. Apa katamu? Willy, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona, dari rupa kakekmu, dia belum saatnya meninggal. Masih ada kesempatan untuk diobati. Dan aku bisa menyelamatkannya. Aduh Nona, jangan percaya padanya, dia hanya omong kosong. Mohon turut berduka cita. Energi spiritual tidak cukup. Aku tidak omong kosong. Rupa orang ini, wajahnya abu-abu gelap dengan garis merah tipis. Ini menunjukkan masih ada harapan. Jika garis merah ini menghilang, tidak ada harapan sama sekali. Dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Nona, kamu harus percaya padaku. Rupa kakekmu adalah rupa kemakmuran, bagian pelayan penuh. Meskipun baru-baru ini ada masalah besar, namun ada penolong yang mulia, dia bisa melewati masalah ini dengan selamat. Pergi. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku? Jangan mengacau di sini. Aduh, Ini mengganggu waktu kakek Salim untuk pulang. Maafkan saya. Cepat pergi dari sini. Xiaolan, jangan tunda lagi. Ayo cepat antarkan kakek Salim pulang. aku bisa menyelamatkannya. Bangun, Kakek. Kakek. dia baik-baik saja untuk sementara. Terima kasih, Anda adalah penyelamat besar bagi keluarga Salim kami. Saudaraku, maafkan aku yang tadi. Terima kasih telah menyelamatkan kakek Salim. Mulai sekarang nyawaku milikmu. Perasaan kalian berdua saat itu aku bisa memahaminya. Aku juga beruntung. Ayo kita pergi. Tunggu. Tunggu. Maafkan saya atas kejadian tadi. Saya sudah memecahkan liontin giok Anda. Saya baru saja membeli sepotong giok. Anggap saja sebagai permintaan maaf dari saya. Tidak perlu. Anda sudah menyelamatkan kakek saya. Kebaikan ini tidak akan bisa saya balas. Jika Anda tidak menerimanya, hati nurani saya akan merasa tidak tenang. Baiklah, kalau begitu saya akan menerimanya. Kita pergi saja. Kalau begitu kalian tolong urus kakek ini agar beristirahat. Kami tidak akan mengganggu lagi. Hmm. Rani, sekarang kamu percaya padaku kan? Memang ada masalah dengan raut wajahmu. Kalau tidak, aku. Aku bilang kamu gemuk tapi kamu malah sombong. Jangan pamer padaku, trik penipu yang kamu pelajari dari orang tua buta itu. Kalau tidak, aku akan langsung menceraikanmu. Tapi, gelang ini terlihat sangat indah. Berikan saja kepada ibu sebagai hadiah. Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Aduh, aku belum bisa memegang tanganmu. Linda, sudah lama tidak bertemu, aura wajahmu makin hari makin berseri, sepertinya hidupmu sangat nyaman ya. Hahaha, Urusan rumah tangga besar dan kecil sudah kuserahkan kepada Afeng dan yang lainnya untuk mengurus, tentu saja nyaman. Afeng adalah anak yang sangat cakap, Zaki juga sangat membanggakan, aku sebagai kakaknya hampir mati karena iri. Rani di rumahmu juga tidak kalah kok, cantik dan berbudi luhur, aku juga hampir mati karena iri padamu. Tapi ngomong-ngomong, Zaki kami baru saja naik jabatan lagi menjadi kepala departemen. Banyak orang datang untuk memberi selamat padanya. Barang-barang di rumah sampai tidak muat. Zaki kami adalah yang paling cepat naik pangkat di departemen ini. Semua karena istriku pandai mengurus, tentu saja tidak lepas juga dari dukungan ayah dan ibu mertua. Tidak seperti sampah di rumahku, bahkan 1/10 menantu kalian pun tidak ada. Aduh, jika dia sepertimu aku sudah sangat bersyukur. Ibu, Rani, kenapa baru datang? Hari ini ulang tahun ibumu loh. Willy, hari ini ulang tahun Bibi, hadiah apa yang sudah engkau siapkan? Benar Willy, jangan sampai seperti dulu lagi menipu orang dengan jimat keberuntungan yang rusak.
Astaga, jangan bicara seperti itu tentang Willy. Lagi pula dia tidak bekerja selama bertahun-tahun ini, terus belajar ilmu gaib dari orang tua buta itu, selain memberikan jimat keberuntungan, apalagi yang bisa dia berikan. Ibu, Willy sebenarnya sudah menyiapkan leontin giok untukmu, tapi tidak sengaja pecah, jadi... Rani, jangan lagi menutup-nutupi dia. Liontin giok berkualitas tinggi, paling tidak harganya puluhan juta rupiah. Mampukah dia membelinya? Ibu, saya membawa hadiah hari ini. Tolong terima. Willy, tolong buka kotak hadiahmu untuk diperlihatkan kepada semua orang. Coba tunjukkan pada tante hadiah apa yang kamu berikan. Sudah. Hadiah apa tidak penting, cukup Rani dan mereka memiliki niat baik ini saja. Niat baik itu juga ada nilainya. Zakiku memberikan kepada tante sebuah gelang giok loh. Harganya Aduh. 200 juta rupiah lebih. Kenapa kamu membeli gelang semahal itu? Buang-buang uang saja. Willy, ini hadiah dariku. Bagaimana kalau kamu berikan kepada tante untuk dilihat? Kenapa harus dia yang memberikannya? Bagaimana kalau pecah? Biar aku saja. Tante, Kakak ipar, hadiahku mungkin tidak semahal milikmu, tapi itu tulus dari hati, tidak sepertimu, membeli gelang palsu, dan di sini menipu ibu untuk membuatnya senang. omong kosong. Ini aku beli dengan harga 200 juta rupiah lebih di Quixing Yuan. Ini bukti pembeliannya dan sertifikasi dari ahli juga ada di sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas, apakah ini asli atau palsu. Tante, Willy keterlaluan sekali. Dia sendiri tidak mampu membeli hadiah mahal untuk menghormati Anda, malah bersikeras mengatakan hadiahku palsu. Benar-benar keterlaluan. Kalau dia bicara sembarangan seperti itu, Zaki, keluarga kami akan sakit hati. Willy, cepat minta maaf pada kakak iparmu. Kamu semakin kurang ajar. Hanya segini saja kemajuanmu. Bu, aku tidak salah bicara. Gelang ini memang palsu, kenapa aku harus minta maaf? Kamu masih membantah. Kamu pikir kamu siapa? Baru melihat gelang itu sekilas, kamu sudah tahu itu palsu? Kamu tidak mau minta maaf? Harus membuat pesta ulang tahun ini? Jadi berantakan dan kacau balau, baru kamu puas? Kok ada bau gosong begini? Willy, apa-apaan kamu ini? Sambut kekaisaran, kakak ipar. Sambut kekaisaranmu ini bisa terbakar juga ya. Yanti ini benar-benar keterlaluan. Ini ternyata ada barang palsu. Kak, maaf ya. Tidak apa-apa, aku dengar ya. Yanti ini kalau palsu diganti 10 kali lipat. Ambil ini besok kamu pergi menagih ke dia. Mini, Bibi, maafkan saya. Saya juga tidak tahu Yanti itu menjual barang palsu. Saya begini saja, besok saya langsung pergi membeli hadiah untuk meminta maaf padamu. Minta maaf kenapa? Terlalu sungkan. Cukup dengan niat baik ini. Willy, kalau begitu hadiah, apa yang kamu siapkan? Biar aku yang buka. Wah, Willy, kamu ternyata menyembunyikan banyak hal ya. Ternyata untuk Bibi, hadiahnya juga gelang giok dari Yanti. Benarkah? Kalau begitu harus dilihat baik-baik. Kalau Bibi memakai gelang palsu keluar, itu bisa sangat memalukan, kan? Kakak ipar, Anda sendiri yang membeli barang palsu untuk menipu ibu. Jangan anggap semua orang sekotor Anda. Rani, saya ditipu, berarti saya juga korban. Lagi pula, gelang yang dibeli Willy Dianti setidaknya harganya jutaan rupiah. Bukan saya meremehkannya, apa dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Jadi saya berani memastikan itu pasti palsu. Mana faktur Anda? Faktur. Saya tidak punya faktur. Tapi saya jamin, gelang ini benar-benar asli. Tante lihatlah, Yanti menjual gelang, kapan tidak memberikan faktur, entah bagaimana ini dibuat. Tante, cepat buang saja. Dasar Anda Willy. Anda berani membawa gelang palsu untuk menipu saya. Apa Anda menganggap saya sebagai mertua Anda? sepertinya ini adalah harta karun utama Yanti. Tidak cocok untuk Anda lagi, Tuan Willy. Bisa langsung dijatuhkan begitu saja. Anda siapa pesta ulang tahun keluarga Hartono? Anda berani masuk begitu saja? Ini adalah putri dari keluarga terpandang Sia, Presiden Direktur Halim Group, Nona Sintalan. Hormati dia. Nona Sinta, Anda Nona Sinta dari Halim Group? Kalau begitu, kalau gelang ini... Betul, gelang ini saya belikan untuk Tuan Willy. Ini adalah harta karun utama Yanti. Siapa yang tidak tahu? Giok imperial hijau terbaik, 18 miliar rupiah. 18 miliar rupiah.
8,8 juta rupiah saya. 8 juta rupiah. Istriku, kamu baik-baik saja? Jangan panggil aku. Kenapa kamu tidak menghentikanku? Kenapa tidak menghentikanku? Kamu sengaja ingin membuatku mati marah. Pergi dari sini. Nona Sinta, saya sangat menghargai hadiah Anda. Ini tidak disengaja. Jangan diambil hati ya. Sayang sekali saya datang di saat yang tidak tepat. Ternyata Anda menantu keluarga Hartono. Lain hari saya akan datang langsung untuk berterima kasih. Hari ini saya tidak akan mengganggu lagi. Bu, apa yang salah dengan saya? Sampai ibu sangat tidak suka dengan saya. Meskipun ibu marah, seharusnya tidak melampiaskannya pada saya. Siapa yang menyuruh ibu membuangnya? Cari saja orang itu. Willy, kamu sengaja menjebak kami. Bibi, jebakan yang begitu jelas, apa Bibi tidak melihatnya? Dia menyembunyikan nilai gelang giok ini sebelumnya, lalu menghasut saya untuk menyuruh Bibi memecahkannya. Itu hanya ingin memprovokasi hubungan di antara kita. Membiarkan Bibi hidup dalam penyesalan selamanya, dia benar-benar membenci sikap Bibi kepadanya selama bertahun-tahun ini, dia sengaja membalas dendam pada Bibi. Willy, meskipun Bibi bersikap buruk padamu, tapi dia juga berharap kamu menjadi orang yang sukses. Namun kamu malah menyimpan rasa cemburu, membuat jebakan untuk menjebaknya, kamu benar-benar kejam, sangat kejam. Bagus sekali, Willy. Dasar anjing tak tahu diuntung. Kamu ingin membunuhku, pergi dari sini. Willy, masalah ini salah keduanya. Bagaimana kalau kamu minta maaf dulu kepada ibu? Willy, apa yang kamu lakukan sudah keterlaluan. Bukan hanya keterlaluan, tapi juga licik dan jahat. Willy, sehari-hari kamu tidak punya uang sepeser pun demi menjebak Bibi? 80 juta rupiah pun kamu sanggup mengeluarkannya? Kamu benar-benar berani mengeluarkan modal besar? Saya tidak mau orang licik ini minta maaf. Saya ingin dia pergi. Willy, kamu keluar dulu. Tunggu ibu sampai tenang sedikit, nanti kamu minta maaf padanya. Karena kalian semua memandangku dengan sangat tidak senang, aku akan pergi. Rani, kamu juga jangan merasa tidak enak. Besok kita akan bercerai. Kamu yakin? Karena semua orang berpikir aku tidak berguna, tinggal di sini hanya akan membuat tidak bahagia. Lebih baik kita bercerai saja. Baik. Kalau mau cerai, cerai saja. Besok kita bertemu di kantor catatan sipil. Tidak boleh bercerai. Beberapa tahun ini dia tinggal di rumah keluarga Hartono. Makan di rumah keluarga Hartono, bagaimana bisa dia punya hak untuk meminta cerai? Bahkan jika ingin bercerai, kamu harus melunasi dulu semua utangmu pada keluarga Hartono. Baik, dalam waktu 1 minggu, aku akan membayar semua utangku kepada kalian. Mulai sekarang tidak akan ada lagi hubungan sama sekali dengan keluarga Hartono. 5 tahun, 500 juta rupiah cukup. Willy? Kamu mau kemana? Kamu laki-laki dewasa, kenapa kamu begitu pelit? Aku tidak akan lagi mengganggu urusanmu. Dasar pelit? Willy, ikut aku kembali. Kamu benar-benar keterlaluan. Datang ke sini untuk mengobati orang. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Rani, kita sudah bercerai. Kenapa kamu mengaturku? Kamu pikir aku mau mengurusimu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dulu kamu beruntung bisa menyembuhkan orang. Kamu pikir keberuntunganmu akan selalu sebaik ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Kamu bisa dipenjara seumur hidup. Tuan Willy. Tuan Willy, benarkah itu Anda? Musim panas Nona Sinta. Nona Sinta, bagaimana kabar kakekmu? Kondisi kakek tidak terlalu baik. Meskipun kemarin kamu menyelamatkannya, dia belum sadar sampai sekarang. Dr. Wilbert bilang kalau hari ini dia belum juga sadar, nyawanya akan dalam bahaya. Nona Sinta,
Apakah kamu keberatan kalau saya coba periksa kakekmu? Benarkah? Bagus sekali, cepat ikut saya, ayo. Willy, Nona Sinta, dia sama sekali tidak tahu pengobatan. Kemarin hanya kebetulan, jangan sampai kamu percaya padanya. Nona Sinta, meskipun saya bukan seorang dokter, tapi saya sudah belajar beberapa tahun dari guru saya. Kalau kamu tidak keberatan, saya bersedia mencoba. Saya percaya padamu, ikutlah saya. Willy, jangan sok jagoan, kamu bisa mencelakai orang. Tenang saja, kita sudah bercerai. Bahkan jika terjadi sesuatu, saya tidak akan menyusahkanmu dan keluargamu. Kamu, bukankah kamu hanya kesal padaku? Kamu kesal, setidaknya ada batasnya dong. Ini menyangkut nyawa manusia, akan terjadi sesuatu. Baiklah, saya akui, kemarin adalah kesalahan kami. Saya minta maaf padamu. Apakah kamu sudah puas sekarang? Tidak perlu. Lagi pula saya sudah terbiasa dengan sikap keluargamu. Ah, Willy. Dr. Wilbert, bagaimana keadaan kakek saya? Kakek mengalami kegagalan multiorgan. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Siapa dia? Apa yang dia lakukan di sini? Hei, apa yang kau lakukan? Dr. Wilbert, Anda tidak apa-apa? Willy, apa yang kau lakukan? Cepat hentikan. Kalian semua diam. Jangan menghalangi saya menyelamatkan orang. Saya percaya padanya. Jarum pemulih 5 elemen. Adik kecil, apakah yang kamu gunakan itu jarum 5 elemen rejuvenasi? Ya, Aduh, Dokter Dewa. Nona Sinta, saya tidak mengecewakan. Kakek saya, apa kakek saya benar-benar baik-baik saja? Aduh, Dokter Walid tadi, saya yang lancang, mohon dimaklumi. Jangan panggil saya begitu. Saya hanya beruntung, saya bukan dokter profesional. Tuan Willy, lalu aku puntur Anda ini? Ini saya lihat dari buku kuno, merasa menarik. Jadi saya ingat, tidak menyangka benar-benar terpakai. Tuan Willy, terima kasih sudah menyelamatkan kakek saya. Mulai sekarang kamu adalah dermawan besar keluarga Sia. Permintaan apapun yang kamu miliki, sampaikan saja. Nona Sinta, itu, gelang yang kamu berikan kemarin, saya belum sempat berterima kasih. Tapi, sekarang saya benar-benar ada sesuatu, ingin meminta bantuanmu. Nona Sinta, saya sebenarnya ada satu hal ingin meminta bantuan Anda. Tuan Willy, silakan katakan saja. Saya, Sinta, akan berusaha sekuat tenaga dan pasti akan melakukannya. Nona Sinta, tidak seserius itu, saya hanya ingin meminta Anda membantu saya memperkenalkan beberapa pasien. Akhir-akhir ini saya agak kekurangan uang, jadi... Tuan Willy, kartu ini memiliki limit 10 juta rupiah. Anda ambil saja dulu untuk digunakan. Ini, Anggap saja sebagai biaya pengobatan kakek saya. aduh, tidak bisa, tidak bisa. Mana bisa begitu, Nona Sinta. Saya baru kemarin menerima gelang Anda. Kalau hari ini menerima uang Anda lagi, bukankah saya menjadi sangat serakah? Tuan Willy, Anda menyelamatkan kakek saya. Ini adalah hak Anda. Aduh, saya sih tahu beberapa pasien, masing-masing sangat kaya raya. Saya bisa memperkenalkan mereka kepadanya, haha. Baiklah kalau begitu, saya merepotkan Dr. Wilbert. Tidak merepotkan. Tuan Willy, ini kartu nama saya. Kali ini Anda tidak akan menolaknya lagi, kan? Baik, kalau begitu kartu namanya saya terima dulu. Tuan Willy, kartu nama saya jangan sampai hilang ya. Tidak akan. Nona Sinta, saya dan Willy ada urusan lain, kami pergi dulu. Baiklah, Nona Sintao. Saya ingatkan satu hal, beberapa hal. Di mata Anda mungkin seperti rumput, tapi di mata orang lain mungkin adalah harta. Nona Sinta, terima kasih atas peringatannya. Sebaiknya Anda urus saja kakek Anda dulu. Nona Sinta. Apa yang baru saja dikatakan Sinta kepadamu? Tidak ada. Lalu, kenapa kamu masih memegang kartu namanya? Sulit dibuang ya? Kamu cemburu?
Cemburu apa? Aku hanya mengingatkanmu dengan baik, jangan terlalu dekat dengannya. Dia mendekatimu sekarang, itu sepenuhnya karena keahlian medismu. Semua hal yang kamu pelajari dari buku kuno, jika sampai terbongkar, kamu akan kalah telak. Aku ingatkan lagi satu hal, jangan lagi sembarangan mengobati orang lain. Jika Aduh. terjadi sesuatu, Aku tahu batasanku. Tuan Willy, Dr. Wilbert baru saja menerima pasien. Situasinya agak rumit. Dia memintaku untuk menjemputmu. Bawa aku menemuinya. Dr. Wilbert, bagaimana keadaan kakekku? Pasien mengalami stroke. Tidak ada bahaya kematian, tapi butuh waktu untuk pulih. Asalkan kamu bisa membuat kakekku pulih dalam waktu singkat. Berapapun harganya tidak masalah. Jika aku yang mengobati, tetap butuh setengah bulan. Tidak ada cara lain? Keberuntunganmu bagus. Aku baru saja mengenal seorang dokter ahli. Jika dia yang mengobati, perkiraanku 1 hari bisa pulih normal. Benar atau bohong? Kita di Bandung, ada dokter ahli sehebat itu. Kenapa kita tidak pernah mendengarnya? Nona Karisa, aku, Wilbert, tidak pernah bercanda dengan pasien. Orang ini, ilmu pengobatannya sangat luar biasa. Aku menjamin dengan kehormatanku. Baik, kalau begitu panggil dia kemari. Asalkan dia bisa menyembuhkan kakekku, keluarga Cahya pasti akan memberimu hadiah besar. Aku sudah menyuruh orang untuk memanggilnya. Aku akan menyiapkan jarum perak, tunggu sebentar ya. Aku akan memperlihatkan kepada kalian apa itu keajaiban medis. Willy, kamu cukup berani. Hanya demi 20.000 yuan, kamu berani datang ke rumah sakit. Cepat pergi. Jangan membawa kesialan ke sini. Aku tidak punya waktu meladenimu hari ini. Cepat keluar sendiri. Jangan sampai seperti yang terakhir kali, aku menyuruh orang mengusirmu. Heh. Oh, Joko, aku sudah bilang padamu, jangan keterlaluan dalam hidup. Kalau tidak, kamu akan kena karmanya. Haha, tidak kusangka ucapanku begitu cepat menjadi kenyataan. Willy, kamu itu siapa sebenarnya? Berani mengutuk ayahku. Sepertinya, pukulan yang kamu dapat 2 hari, lalu masih belum cukup ya? Hah? Benar tidak? Sekarang berlututlah di depan ayahku, lalu meminta maaf. Chris, dengar ya, jangan keterlaluan. Kalau aku mengganggumu, memangnya kenapa? Tidak terima. Hei, Kak, Willy, kamu sudah tamat. Bagaimana kalau kita bertaruh? Lihat saja siapa yang akan mati, dia atau aku. Willy, jika kau berani, bunuh saja aku. Jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Sepertinya engkau memang tidak takut mati. Lepaskan aku. Bicarakan baik-baik. Sampaikan pada tabib ilahi Wilbert, penyakit ini, aku tidak bisa mengobatinya. Berani-beraninya engkau pergi. Kakak, kau tidak apa-apa. Aduh, Tuan Muda Chris, ada apa ini? Wilbert, kaulah yang memanggil pemuda bernama Willy ke sini. Hari ini kau harus memberikan penjelasan kepada keluarga Cahya. Apa? Willy pernah datang ke sini? Dia baru saja berkelahi dengan kakakku. Astaga, kau masih minta penjelasan. Willy adalah tabib ilahi yang kuundang. Apa? Apa? Tabib Wilbert, apa Anda bercanda? Betul. Dia itu siapa? Kita semua tahu. Dia itu benar-benar tidak berguna. Beberapa waktu lalu bahkan berlutut di depanku meminta-minta. Kalau dia tidak berguna, kalian bahkan lebih buruk dari orang tidak berguna. Tabib, apa yang Anda katakan itu benar? Apa perlunya saya membohongi kalian? Kalau begitu cari dokter lain saja. Saya tidak percaya. Di Bandung sebesar ini tidak ada orang lain. Benar sekali. Tuan Muda Chris, saya sudah lama berkecimpung di Bandung ini. Saya tegaskan kepada Anda, dalam hal keterampilan medis di Bandung yang bisa melebihi saya, selain Willy, tidak ada orang kedua. Saya saja membutuhkan waktu setengah bulan untuk bisa menyembuhkan kakek tua. Dokter lain, tunggu saja. Kau memintanya? Kakek tua dia menghajarku begitu parah. Anda menyuruhku memintanya. Ini. Kakek, anak itu memukulku sampai separah ini. Kau menyuruhku memohon padanya?
ini. Pergi. Karissa, cepat hentikan anak itu. Kakak, lebih baik kau saja yang pergi. Kau bilang saat di keluarga Cahya, kaulah yang memaksanya bersujud. Dan barusan di sini, kau juga yang duluan memulai. Aku khawatir jika engkau tidak pergi, kemarahannya mungkin sulit diredakan. Cepat pergi. Willy, Belum puas memukul, Willy, cepat ikut aku pulang. Periksa kakekku. Tuan Muda Chris, ini nada memohonmu. Willy, aku akui, kejadian sebelumnya adalah kesalahan keluarga Cahya. Selama engkau kali ini mau kembali dan mengobati sakit kakekku, aku akan segera mengembalikan uang 40 juta rupiahmu dan akan memberimu uang jasa, pengobatan 1 miliar rupiah. Kamu hanya perlu kembali kali ini dan tangani penyakit kakekku, Joko. Aku akan segera mengembalikan 20 ribu rupiahmu dan akan memberimu honor 500 juta rupiah. Maaf, penyakit Joko, aku tidak akan mengobatinya. Willy, bagaimana caranya agar kamu mau menyembuhkan penyakit kakekku? Mudah saja, asalkan kamu, Tuan Muda Chris, berlutut dan merangkak melewati kakiku, aku akan ikut denganmu. Kamu... Willy, jangan terlalu kurang ajar. Aku kurang ajar, saat itu aku mencari keluarga Cahya kalian untuk membayar utang. Bagaimana kalian memperlakukanku? Tuan Muda Chris, dibandingkan denganmu, apalah artinya diriku ini? Willy, aku bisa melipat gandakan honor pengobatanmu. Kredibilitas keluarga Cahya kalian, aku tidak percaya. Kali ini bayar uangnya di muka. Aku memberimu satu kesempatan lagi, kesempatan terakhir, berlutut dan merangkak, lalu honor 5 miliar rupiah, kalau tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Lalu 5 juta rupiah biaya pengobatan. Kalau tidak ada kesepakatan. Willy, jangan keterlaluan. Kau tidak punya kesempatan. Tangkap dia. Tuan Muda Chris, masa-masa engkau pamer kekuasaan di depanku sudah berlalu. Kakek tidak bisa kuundang. Tapi ini juga bukan salahku. Anak itu memintaku bersujud kepadanya. Dan juga memintaku merangkak di bawah selangkangannya. Baru dia mau datang mengobati kakek. Kak, ini juga bukan salah orang itu. Dulu bukankah kau juga begitu memaksa Willy? Dia hanya membalasnya setimpal. Jika engkau bahkan tidak bisa menerima sedikit pun ketidaknyamanan ini, maka sepertinya posisi kakek kita di matamu tidak begitu tinggi. Kau. Kalau begitu, sepertinya posisi kakek kita di matamu tidak terlalu tinggi ya. Kamu. Cukup. Tapi Wilber yang terhormat, kamu melihat drama ini. Penyakit saya ini, saya masih harus mengandalkanmu. Tuan Fendi, maaf saya tidak bisa menyembuhkan penyakit Anda. Aduh, Tabib Wilber, Tabib jangan Wilber. pergi. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Mungkinkah di kota Bandung tidak ada yang bisa menyembuhkan kakek lagi? Kakek, aku punya satu cara. Cara apa? Coba pikir, Willy ini adalah menantu keluarga Hartono. Kita hanya perlu memberi sedikit tekanan pada ibu mertuanya, maka dia pasti tidak akan menolak datang ke sini untuk memeriksamu. Willy, minumlah. Ibu, katakan saja apa yang ingin ibu katakan. Willy, setelah kupikir-pikir kemarin kami memang salah. Hari ini aku sengaja datang untuk meminta maaf padamu. Tolong jangan masukkan ke hati ya. Ibu, apakah ibu terkejut atau bagaimana? Kamu yang terkejut? Ibu, bicaralah terus terang. Wuhuk. Willy, aku dengar kamu belajar dari gurumu selama beberapa tahun. Keahlian medismu sangat hebat ya. Aku memang belajar sedikit ilmu pengobatan. Aduh, sudah kubilang Willy itu, dia bukan orang yang rela merosot, dia masih belajar keahlian yang nyata. Dulu aku salah menilaimu. Aduh ibu, ayah, ada apa dengan kalian hari ini?
Begini, tadi ada teman, dia terkena penyakit aneh, sudah menemui banyak dokter, tapi tidak kunjung sembuh. Dia dengar, Willy dan guru buta belajar ilmu pengobatan, jadi dia ingin memintamu memeriksa pasien. Bu, jangan sembarangan seperti ini. Willy bukan dokter profesional. Bukan dokter profesional, lalu kenapa? Asalkan dia bisa mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, pengobatan Willy ini sangat hebat, nanti kalian buka klinik, bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, dan kamu tidak perlu bekerja sekeras itu lagi. Aduh, sudahlah, Bu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Ini, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pengobatannya, ibu akan mencelakai Willy. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Tadi, orang terkaya keluarga Cahya datang sendiri untuk meminta Willy memeriksa penyakitnya. Katanya kemampuan medis Willy sangat bagus. Bu, saya khawatir tidak bisa membantu dalam hal ini. Tolong sampaikan kepada keluarga Cahya agar mereka mencari orang lain yang lebih ahli. Willy, sikap apa ini? Keluarga Cahya adalah orang terkaya nomor 1 di kota Bandung. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Cahya, nanti kamu akan sukses besar. Bu, Rani juga sudah bilang, kemampuan medis saya kurang baik. Jika sampai terjadi apa-apa pada pasien, kalau keluarga Cahya menuntut, masalahnya akan jadi besar. Willy, bukankah kamu dengan keluarga Cahya hanya ada perselisihan Rp20.000? Mereka bilang asal kamu setuju keluarga Cahya bersedia memberimu kompensasi Rp2 juta. Ayah, ibu, aku tidak bisa mengobati penyakit keluarga Cahya. Terlebih lagi penyakit Joko. Willy, kamu tidak mau mendengarkan kami lagi? Aku beritahu kamu, kami sudah menerima uang dari keluarga Cahya. Kamu harus pergi, tidak boleh tidak pergi. Ibu, bagaimana kalian bisa memaksanya seperti ini? Lagi pula, Willy juga tidak punya keahlian medis. Diam, kamu mau pergi atau tidak? Aku tidak mau pergi. Berapapun uang yang kalian terima dari keluarga Cahya, kembalikanlah sejumlah itu kepada keluarga Cahya. Kurang ajar, kamu melawan. Willy, kalau kamu tidak pergi, aku akan menyuruh Rani segera menceraikanmu. Jangan mengancamku dengan perceraian. Begitu aku sudah mendapatkan 5 juta rupiah, aku akan langsung menceraikannya. Rp5 juta kan? Kalau berani, coba kembalikan dulu uang ganti rugi pembongkaran rumah lama itu kepadaku. Selama kamu belum melunasi utangmu kepadaku, Salma, kamu akan tetap menjadi menantu Salma setiap hari. Kamu harus patuh kepadaku. Uang ganti rugi pembongkaran, kan? Aku akan menagihnya sekarang. Willy, jangan pergi. Di balik perusahaan pembongkaran itu, ada grup Wanlong. Kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Biarkan saja dia pergi, jangan ada yang menghalanginya. Bu, kalian tidak sedang mendorongnya ke jalan buntu, kan? Tidak ada yang memaksanya, dia bisa saja tidak pergi. Kalau begitu, biarkan dia pergi berobat ke keluarga Cahya dengan patuh. Ingat kata-kata kalian. Begitu aku berhasil mendapatkan uang ini kembali, aku tidak akan berutang apapun lagi kepada keluarga Hartono. Kamu siapa? Ada perlu apa? Saya dari keluarga Hartono. Nama saya Willy. Saya datang mencari Tuan Lukas. Mau bertanya soal dana ganti rugi pembebasan lahan keluarga Hartono. Datang minta dana ganti rugi untuk keluarga Hartono. Itu menantu sampah keluarga Hartono ya? Benar saya. Antar saya menemui Tuan Lukas. Ketemu ibumu saja. Kau cuma menantu sampah. Apa hakmu menemui Tuan Lukas? Bung, omonganmu agak keterlaluan, ya. Nah, ibu mertuamu itu kejam sekali, mengutusmu ke sini untuk mati. Bocah, ibu mertuamu benar-benar tega, mengutusmu untuk mati. Willy, asalkan kamu menyetujui permintaanku, aku akan segera menyuruh Tuan Lukas memberikan dana ganti rugi padamu. Dengan begitu setelah kamu kembali, untuk ibu mertuamu juga ada pertanggungjawaban. Sudah sepantasnya Tuan Lukas membayar utangnya.
Itu hal yang wajar. Kamu di Bandung juga termasuk tokoh penting. Tidak kusangka kamu bersatu dengan orang seperti Karissa untuk berkomplot, mencelakai orang biasa sepertiku. Bukankah itu sedikit mengurangi nilai dirimu? Mau bagaimana lagi, Nona Karissa memberiku banyak keuntungan. Aku adalah orang yang bisa diajak berbicara, asalkan kamu mengikuti keinginan Nona Karissa, dana ganti rugi akan dikembalikan padamu tanpa kurang 1 sen pun. Haha, bagaimana kalau tidak? Jika kamu tidak setuju, maka kamu tidak akan pernah bisa berpraktik medis seumur hidupmu. Oh, apa maksudmu? Apa maksudku? Tentu saja mematahkan tangan dan kakimu, agar kamu tidak bisa memegang jarum akupunktur lagi seumur hidupmu. Nanti, meskipun keahlian medismu setinggi apapun, kamu tidak akan bisa mengobati orang. Bung, sudah dipikirkan? Tuan Lukas, sejak kapan Anda menjadi anjing peliharaan keluarga Cahya? Haha, saya dan Nona Karissa hanya rekan kerja. Hahaha. Nah, engkau ingin memprovokasi saya dan Nona Karissa? Kau masih terlalu muda. Tuan Lukas, jangan buang waktu bicara dengan anak ini. Kalau tidak mau menurut, dia harus dipaksa. Patahkan saja tangannya, biarkan dia menjadi pecundang seumur hidupnya. Ini yang kau sebut pecundang? Ini yang kau sebut sampah? Tidak mungkin. Kapan dia menjadi sekuat ini? Tuan Lukas, cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekat. Cepat. Bajingan kecil, hari ini, jika kau berani menyentuhku, keluarga Cahya tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Keluarga Cahya pasti tidak akan melepaskanmu. Ah, Katakan padaku, apakah keluarga Cahya tidak akan melepaskanku, atau aku yang tidak akan melepaskan keluarga Cahya? kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Haha, Pak Lukas. Sampah-sampah ini tidak cukup untuk melawanku. Sampah, sekelompok sampah. Apakah ada orang lain? Perusahaan Win sehebat itu, apa kamu sudah menyerah secepat ini? Kakak, Tuan Willy, Anda adalah panutan saya. Mulai sekarang semua perkataan Anda adalah perintah. Ahaha, aku akan mengembalikan uang ganti rugi pembebasan tanah tanpa kurang 1 sen pun. Aku kembalikan padamu. Aku kembalikan padamu. Cepatlah. Jangan sampai raja menunggu terlalu lama. Carissa, wanita jahat itu, dia kabur di tengah kekacauan. Saudaraku Willy, saya juga termakan hasutannya. Dia memberi saya 5 juta rupiah, meminta saya untuk melawanmu. Wanita jahat ini, jika saya bertemu dengannya lagi, saya pasti akan menghukumnya. Urusan keluarga Cahya jangan kamu campuri lagi. Mana dana ganti rugi pembebasan lahan? Ah, baik, sudah saya atur. Bapak Lukas, ini ceknya. Ini 5 juta rupiah dana ganti rugi pembebasan lahan, simpanlah baik-baik. Ini 1 juta rupiah bunganya. Hahaha. Saya, Lukas, selalu berpegang teguh pada prinsip dalam berbisnis. Haha. Apa yang saya lakukan hari ini memang salah. Barang ini saya berikan kepada adik ipar, sebagai permintaan maaf kepada saudara Willy. Benda apa ini? Ini kalung mutiara dari Laut Timur, harganya tak ternilai. 1 butir saja bernilai 200 juta rupiah. Ini diambil dari laut dalam, bukan hasil budidaya.
Kakak Lukas, pandai sekali mencari muka, ya. Ah, Saudara Willy, Anda bercanda. Saya sudah berkecimpung di dunia ini bertahun-tahun, jika tidak punya kecerdikan sedikit pun, saya pasti sudah terbunuh sejak dulu. Mana mungkin ada hari ini? Baik, kalau Kakak Lukas begitu tulus, saya akan menerimanya. Hahaha. Direktur Lukas, melihat kita sudah saling kenal, saya akan memberitahumu jalan keluar. Saudara Willy, silakan berterus terang. Ini sebaiknya dilepas. Jika tidak, akan ada musibah. Malapetaka berdarah. Hmm, Saudara Willy, Anda bercanda ya. Ini adalah pertanda keberuntungan bagiku. Saya meletakkannya di sini, itu adalah pertanda baik. Tuan Lukas, dengarkan nasihat saya. Dan Aduh. lagi. Saya gantung pisau ini di sini, bisa memastikan pisau itu jatuh dan pertumpahan darah dimulai. Tuan Lukas, bertindaklah dengan bijaksana. Cepat singkirkan dari sini. Willy, kamu sudah kembali? Willy, kamu sudah kembali? Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu masih berani pulang? Rumah ini sempit, kamu pulang untuk membuat suasana tidak nyaman? Aku tidak mati di tangan Lukas dan Karissa. Kamu kecewa. Willy, apa maksudmu? Kamu sendiri yang sok berani pergi menuntut uang ganti rugi pembongkaran, lalu dipukuli orang dan kamu menyalahkanku. Kalau tidak punya kemampuan, janganlah mengambil pekerjaan yang sulit ini. Bibi, jangan bicarakan dia lagi. Mari kita bahas hal penting. Melihatnya saja membuatku kesal. Rani, besok pagi-pagi pergi ke catatan sipil, ceraikan dia. Bu, masalahku dengan Willy, tolong jangan campuri lagi. Ibu juga melakukannya demi kebaikanmu. Kakak iparmu sudah memperkenalkan Jarwo padamu, kamu ceraikan dia, setelah itu kamu jalin hubungan dengan Jarwo. Nona Sintao, salam kenal, saya Jarwo. Mama, keterlaluan sekali. Saya dan Syafitri masih suami istri. Mama menjodohkan dia. Memangnya tidak boleh? Perceraian ini kan kamu yang minta. Sekarang sudah sesuai keinginanmu, seharusnya kamu senang dong. Saya tidak jadi bercerai. Apa? Kamu ini laki-laki bukan? Perkataanmu seperti kentut saja. Arya, sampai kapan kamu mau menyia-nyiakan Syafitri? Sejak kamu masuk keluarga Hartono, kontribusi apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga Hartono? Apa kamu pernah menghasilkan uang sebesar pun? Bibi menyuruhmu untuk mendapatkan uang ganti rugi dari grup Win, hasilnya kamu kembali dengan wajah kusam, tidak berguna sama sekali. Kalau aku jadi kamu, lebih baik mencari tahu dan menghilangkan diri saja. Kamu juga tahu masalah ini? Saya juga baru tahu. Sekarang tahu juga tidak terlambat. Rani, kamu harus memikirkan keluarga kita. Keluarga kita juga sedang sangat sulit sekarang. Selama bertahun-tahun ini bukan karena kakak iparmu yang menutupi kebutuhan keluarga, kita akan sangat miskin dan kekurangan. Mana ada uang untuk membiayai orang tidak berguna ini? Jarwo adalah eksekutif senior perusahaan mature dan juga mitra dari grup Win. Kamu di masa depan bekerja samalah dengannya, ingin mendapatkan kembali uang ganti rugi penggusuran keluarga kita, itu bukan masalah besar bagi Jarwo kan? Bibi Sally, tenang saja, masalah uang ganti rugi penggusuran ini serahkan saja padaku. Adik ipar, Tuan Jarwo sudah bicara, cepat berikan tanggapanmu. Benar. Adik ipar, lihat Tuan Jarwo sangat berwibawa, lagi pula dia eksekutif senior grup Mercure. Yang paling penting dia juga bisa membantu ayah dan ibu mendapatkan kembali uang ganti rugi penggusuran dibandingkan dengan bajingan itu entah berapa kali lebih hebat. Hanya demi 2.500.000.000 rupiah, kamu memaksa Rani untuk bercerai denganku? Apa kamu sedang menjual anak-anakmu? 2.500.000.000 rupiah saja? Tuan Willy sungguh bicara besar ya. Saya dengar beberapa hari yang lalu Anda untuk mendapatkan 40 juta rupiah sampai berlutut di hadapan seseorang. Dan hampir dipukuli sampai mati. Jarwo, jangan hiraukan sampah ini. Dia hanya sok kuat, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi tidak suka melihat orang lain lebih baik darinya.
bahkan 5 juta rupiah saja, asalkan kamu bisa memberikannya. Saya akan melayanimu seumur hidup. Untuk 5 juta rupiah, kamu akan melayani. Ditambah 1 juta rupiah lagi. Bunga dari Win Group. Ibu, saya sudah mendapatkan semua itu kembali untukmu. Sekarang kamu bisa mulai melayani. Bibi, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kamu sama sekali tidak pergi ke Win Group. Kalau tidak, kamu sudah lama dipukuli sampai mati. Ibu, bagaimana ibu tahu saya akan dipukuli sampai mati jika pergi ke Win Group? Apa ibu bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakaiku? Ibu, sebenarnya ada apa ini? Masih bertanya padaku? Lalu bagaimana ibu tahu ada orang yang ingin memukuli Willy? Saya hanya menebak. Beraninya kamu, Willy. Kamu semakin berani. Demi membuatku memberimu teh dan air, kamu bahkan memalsukan cek untuk menipuku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Tanyakan pada ibumu. Lagi pula, apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Willy, aku tidak sedang marah padamu. Tidakkah kamu tahu bahwa memalsukan cek itu melanggar hukum? Bisakah kamu tidak lebih realistis dan melakukan sesuatu yang nyata? Cek ini asli. Membuat 2 cek palsu untuk membodohiku? Aku akan menelepon polisi sekarang dan menangkapmu. Bu, jangan menelepon polisi. Tidak menelepon polisi juga boleh. Kalau begitu, kalian berdua besok bercerai saja. Kamu mau masuk penjara atau bercerai? Pilih salah satu. Willy, cepat minta maaf pada ibu. Kalau dia sudah tidak marah, semuanya akan baik-baik saja. Kalau dia mau melapor, biarkan saja dia melapor. Cekku asli, apa yang harus kutakutkan? Bibi, lihatlah sikapnya ini. Dia baru akan menangis jika melihat akibatnya. Jangan buang-buang waktu dengannya. Telepon polisi. Kakak ipar sepupu, bisakah kamu sedikit lebih cerdas? Cek ini asli atau palsu, kamu bisa tahu dengan membawanya ke bank. Baik, aku akan memeriksanya. Kedua cek ini asli. Mana mungkin? Bu, sekarang apakah aku bisa dibawakan teh dan air? Wah, hahaha. Bapak Lukas ini memang sudah ingin melunasi utang ini. Pas sekali kamu datang untuk menagih. Betul, saat itu Bapak Lukas hanya ingin menghukum keluarga Hartono, bukan ingin ingkar janji. Sudah bertahun-tahun berlalu, kemarahannya seharusnya sudah mereda. Bahkan jika seekor anjing yang pergi menagih, pasti juga bisa didapatkan kembali, kan? Bu, dana ganti rugi penggusuran sudah kembali. Aku tidak berutang apa-apa lagi pada keluarga Hartono, kan? Tidak berutang lagi. Kalau begitu sekarang, apakah aku bisa menceraikan Rani? Mimpi saja. Awalnya kau sendiri yang bilang, akan memberi ganti rugi 5 juta untuk keluarga Hartono. Uang ini sebenarnya juga milik keluarga Hartono. Kalau engkau mampu, hasilkan 5 juta. Setelah engkau menghasilkan 5 juta, baru bicarakan perceraian. Bibi, lihatlah betapa tulusnya Tuan Jarwo. Barang ini kelihatannya sangat berharga. Benar, Bibi. Tuan Jarwo pastilah tulus pada Rani. Benar. Hadiah ini benar-benar dibawa oleh Tuan Jarwo. Tentu saja, Bibi. Lihatlah, mutiara Laut Timur Liar yang besar ini. Semua yang ada di sini hanya Tuan Jarwo yang mampu membelinya. Hadiah semahal ini. Sayang, jika kau suka, aku juga akan membelikan satu untukmu. Suamiku, ini mutiara laut dalam liar yang besar. Satu butirnya bisa puluhan juta rupiah. Dan ini adalah barang langka yang tak ternilai harganya. Bahkan dengan uang pun belum tentu bisa dibeli. Masa sih, bagaimana kalau sampai ada mutiara buatan yang tercampur, bukankah itu kerugian besar? Begini ya, kotak ini adalah kotak kaca, terbuat dari kaca anti peluru. Kuncinya adalah kunci sidik jari tunggal yang unik, dan di dalamnya setiap mutiara liar memiliki nomor unik, dijamin tidak akan tercampur dengan mutiara buatan. Wah, cucuku sayang, kalau kalung ini dipakai keluar, benar-benar sangat membanggakan. Bibi, Anda benar-benar beruntung. Tuan Jarwo sekarang belum menjadi menantu Anda, sudah memberi Anda hadiah yang begitu berharga. Tuan Jarwo, Anda terlalu sopan. Lain kali jangan boros-boros lagi ya. Bibi laras, asalkan Anda suka. Suka. Willy, 200 juta rupiah itu, saya tidak akan meminta Anda ganti rugi lagi. Cepat ceraikan Rani.
Bibi, keputusan yang Anda buat ini benar-benar sangat bijaksana. Bibi, cepat pakai kalung ini, biarkan saya melihat hasilnya. Betul-betul, cepat pakai. Dan lihat, Jarwo, cepat kemari dan buka. Baik. Saat saya membelinya, saya lupa jari mana. Saya akan coba. Loh, ini bukan kunci sidik jari, ya. Kenapa tidak bisa dibuka? Apa rusak ya? Tidak mungkin. Ini kunci sidik jari teknologi tinggi terbaru. Bagaimana mungkin barang jutaan rupiah bisa rusak? Mungkin saya salah mengoperasikannya. Saya akan coba lagi. Bagaimana kamu bisa membukanya? Karena kalung mutiara ini adalah milik saya. Tuan Jarwo mengambil hadiah orang lain dan mengatakan itu miliknya. Kamu punya niat baik yang besar ya. Kalau mampu beli, ya beli. Kalau tidak mampu, jangan sok kaya. Padahal penampilanmu berantakan. Kamu itu siapa sih? Baik. Willy, kamu keterlaluan? Karena benda ini milikmu, kenapa tidak bilang dari awal? Aku tahu dia punya niat buruk, sengaja merusak kencan Tuan Jarwo dengan Rani. Kalian sudah cukup belum memutarbalikkan fakta. Dari awal justru kalian yang bilang ini dibeli Jarwo. Jarwo itu sudah tahu bukan dia yang beli, dia masih bilang itu dibeli sendiri. Siapa sebenarnya yang jahat? Siapa sebenarnya yang bermasalah karakternya? Ah, dan kamu, aku bantu kamu mengurus uang ganti rugi penggusuran. Kamu langsung mengadu ke Carissa, membuatku di Win Group. Begitu banyak orang menghalangiku di sana, di mana hati nuranimu? Jangan memfitnah. Mau aku telepon Lukas dan suruh dia datang kemari? Willy, kenapa kamu tidak bilang ini lebih awal? Kalau bilang lebih awal, apa kalian menganggapku penting? Rani, kamu sudah datang. Anna? Oh iya, direktur utama itu sudah datang. Dia belum sampai. Rani, apa kamu tidak takut mengacaukan ini dengan membawanya? Ini adalah proyek kerja sama yang aku usahakan mati-matian agar bisa kuberikan kepadamu. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan khawatir, Anna. Aku yakin bisa menanganinya. Aku sama sekali tidak tenang. Apa kamu tidak takut mengacaukan ini dengan membawanya? Willy sampah, kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Jangan menghalangi kami dalam negosiasi kerja sama ini. Aku pergi atau tidak, apa urusannya denganmu? Dialah klien yang kuperkenalkan, tentu saja ada hubungannya. Apa yang kami bicarakan adalah rahasia dagang, kenapa kamu datang mengganggu? Anna, jaga bicaramu. Mengingat kamu sudah merekomendasikan klien kepada istriku, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Kalau bukan karena istriku, aku malas mengurusimu. Hei kamu, beraninya dia berbicara dengan nada seperti itu kepadaku? Anna, demi aku, janganlah mempermasalahkannya lagi. Baiklah, demi kamu aku tidak akan mempermasalahkannya, tapi kamu harus mengurusinya dengan baik saat negosiasi kerja sama nanti, jangan sampai dia bicara sembarangan. Tenang saja, ada aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Anna, Rani, kalian datang. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Anna, Rani, akhirnya kalian datang juga. Rani, ini pacar saya Budi, dia bekerja di bidang properti. Pak Budi, apa kabar? Apa kabar juga, Rani? Saya sering mendengar Anna menyebutkan namamu. Katanya kamu seorang wanita yang sangat cantik. Setelah bertemu langsung hari ini, benar-benar membuat saya terpukau. Ini siapa? Astaga, dia itu pecundang yang kuceritakan padamu, Willy. Oh, dia itu yang hidup menumpang sejak lulus kuliah. Mengikuti seorang buta dan belajar meramal. Betul, dia itu. Hari ini dia juga datang tanpa malu untuk makan gratis. Saudara Willy, hari ini kami tidak tahu kamu akan datang, tapi di sini kami tidak menyambut pecundang. Bagaimana kalau kamu berdiri saja dulu hari ini? Rani, saya dengar Anda memiliki perusahaan periklanan. Benar. Bagaimana skala perusahaan Anda sekarang? Perusahaan kami, jika digabungkan semuanya, hanya sekitar 20 orang. Oh, tidak apa-apa, ini tahap awal, pelan-pelan saja. Ini kartu nama saya. Perusahaan kami baru saja mengembangkan proyek perumahan baru.
Dan kami memerlukan iklan promosi. Sepertinya ada kesempatan bagus untuk bekerja sama dengan Anda. Terima kasih banyak, Bapak Budi. Rani, Anda adalah sahabat Aki. Kita semua adalah orang sendiri. Kita harus saling membantu. Betul, betul sekali. Jika Anda bisa membantu, tolong bantu lebih banyak perusahaan dia sekarang, bahkan gaji pun hampir tidak bisa dibayar. Aduh, bantuan saya sekarang seperti setetes air di lautan. Jika benar-benar ingin menyelamatkan perusahaan Rani, kita harus menunggu Bapak Haris di bawah datang dulu. Benar-benar perusahaan Bapak Haris besar. Saya beritahu ya, investasi iklan Bapak Haris setiap tahun bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Jika Anda bisa mendapatkan kontrak ini, perusahaan Anda akan langsung bangkit. Bapak Haris yang mana? Itu Tuan Haris Muda dari grup Harimau. Saya beritahu Anda, saya sangat berusaha keras untuk membantu Anda mendapatkan koneksi dengan Bapak Haris ini. Nanti kalau Bapak Haris datang, Anda harus tunjukkan yang terbaik, tawarkan dia beberapa gelas minuman lagi, urusan ini pasti berhasil. Anna, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aduh, aku juga melihatmu setiap hari murung memikirkan perusahaan. Jadi aku bertindak duluan tanpa izin. Jangan khawatir, Pak Haris yang muda. Meskipun reputasinya kurang baik, tapi dia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Selama kamu menandatangani kontraknya, dia tidak akan mengelak. Benar kan? Anna, kamu tahu aku tidak membicarakan ini. Kerjasama kali ini tidak perlu dibicarakan lagi. Aduh Rani, jangan pergi. Pak Haris ini sudah susah payah kuajak datang. Kalau kamu tiba-tiba pergi begini, begitu Pak Haris datang dan tahu aku membatalkan janji dengannya, aku bisa celaka. Oh, jangan khawatir, ada banyak dari kami yang mengawasi pasti akan membantumu menandatangani kontrak dengan lancar. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Rani, Pak Haris ini tidak bermasalah kan? Meskipun Pak Haris bermasalah, apa urusannya denganmu? Dasar tidak berguna. Siapa yang berani bilang aku bermasalah? Halo, Bapak Lukas. Pak Haris, Anda sudah datang. Di mana klien yang kamu kenalkan padaku? Di sini, di sini. Pak Haris sudah datang. Mari. Rani, saya beritahu ya. Ini dia Pak Haris yang saya ceritakan kepadamu. Tidak buruk penampilannya. Memang benar-benar cantik. Bagus-bagus. Memang benar-benar wanita cantik yang tak tertandingi. Hahaha. Haha. Nona Sintao yang cantik. Ini adalah anggaran iklan perusahaan saya tahun ini, sebesar 40 miliar rupiah. Jika kamu merasa tidak ada masalah, tanda tangani saja. Melihat betapa cantiknya dirimu. Oh ya, anggaran iklan tahun depan tanda tangani juga. Tapi syaratnya, selama kerja sama kita kamu harus selalu siap sedia. Hahaha. Rani, cepat angkat. Setelah ini ditandatangani, perusahaanmu akan bisa bangkit lagi. Aduh, Pak Haris Muda ini murah hati sekali. Cepat berterima kasih kepada Pak Haris Muda. Anna, bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Kalian tahu kan apa maksudnya? Aduh, Rani. Ini adalah kesepakatan bernilai puluhan juta. Tentu saja kita harus memantaunya setiap saat, membuatmu siap sedia kapanpun dipanggil. Apa kamu masih tidak mengerti maksudnya? Apa ini? Kok bertele-tele sekali? Mau tanda tangan atau tidak? Tanda tangan, Pak Haris. Begini, suami sahabatku ada di sini, jadi dia agak canggung. Siapa suaminya? Pak Haris, itu dia. Iya, itu dia. Lihat anak itu. Pak Lukas, bisa ulangi lagi? Di sini agak ramai. Aduh, karena auramu sampai takut dan meninggalkan istrimu. Hahaha. Jadi itu suaminya? Betul, 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 betul. Bagus, bagus. Dia tahu aku ingin mempermainkannya, dia memberikan ruang ya. Hahaha. Aduh, tidak pergi, malah tinggal di sini untuk mempermalukan diri. Hahaha. Rani, kamu juga sudah lihat suamimu itu seperti apa, benar-benar lemah dan tidak berguna. Papa Haris Muda, maaf, kontrak ini tidak bisa saya tanda tangani. Rani, kenapa kamu tidak mau menandatanganinya? Apakah kamu masih memikirkan si pecundang yang saat bahaya meninggalkanmu begitu saja? Hah? Aku punya prinsip sendiri, tidak ada hubungannya dengan dia. Hei, 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 hei. Apa kamu sedang membuang-buang waktuku? Aku sudah jauh-jauh datang ke sini.
Lalu kamu bilang, tidak jadi tanda tangan. Suami pecundangmu itu bahkan sudah mengizinkanku menidurimu. Sekarang, kamu membuatku begitu bersemangat, tapi kamu mau pergi. Aku beritahu kamu, jangan di sini berlagak sok suci di depanku. Kerja sama hari ini harus kamu tanda tangani, mau tidak mau. Aku akan mendapatkanmu. Hahaha. Aski, bukankah kamu bilang Bapak Haris tidak akan bertindak sembarangan? Astaga Rani, Bapak Haris bagaimanapun juga lebih baik daripada suamimu yang pecundang itu, bukan? Ya, pergilah. Rani, jangan lihat aku, suami pecundangmu itu bahkan tidak peduli padamu. Aku mana punya hak untuk ikut campur. Hahaha. Kamu lihat kan bahkan mereka berdua sudah mengizinkan lo. Kamu ikuti saja aku ke atas ya, biarkan aku bersenang-senang, ayo. Bapak Haris, aku mohon padamu, lepaskan aku. Betul, betul, ekspresi itu. Semakin kamu melawan, semakin aku bergairah. Willy, tolong aku. Aku beritahu kamu, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu menurut, semua bisa dibicarakan. Jika kamu tidak menurut, aku akan menghabisimu di sini juga. Jika kamu tidak mau menurutinya, aku akan melakukannya di sini. Kamu berani. Astaga, kamu tidak berguna. Belum kabur juga. Jauhkan dirimu dari istriku. Kamu, naik, aku tidak berani. Aku juga tidak berani. Berani-beraninya mengincar istriku, kamu benar-benar nekat sekali. Apa yang akan kamu lakukan pada istriku? Sialan. Willy, kamu bajingan. Cepat lepaskan Tuan Muda Haris. Diam kamu. Kalau tidak, kalian semua akan kupukuli. Rani, kenapa kamu tidak cepat bilang, sampah dari rumahmu, hentikan itu. Apa kamu ingin kita semua mati? Willy, bagaimana kalau kamu lepaskan dia dulu? Hari ini, istriku yang bicara. Kalau tidak, kalian pasti akan kuhancurkan. Anak muda, beraninya kamu memukulku. Aku beritahu kamu, hari ini kamu jangan harap bisa meninggalkan Hotel Del. Hotel Del ini bukan sarang harimau, dan juga bukan milik keluarga Haris kalian. Aku bisa pergi kapan saja aku mau. Bisakah kamu menghentikanku? Hotel Del memang bukan milik keluarga Harisku, tapi itu milik grup Win. Grup Win, apa hubungannya denganmu? Haha, kamu mungkin belum tahu ya, grup Win itu sekutuku. Hotel Del ini tempat Kak Laniku. Apa yang kamu lakukan hari ini, aku ingat betul. Aku akan membalasnya 10 atau 100 kali lipat. Willy, apa maksudmu ini? Tuan Muda Haris hanya mengobrol tentang kontrak dengan Rani, tapi kamu malah menyerangnya. Sekarang bagus lihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Benar kamu, cepatlah bersujud dan minta maaf pada Tuan Muda Haris. Sekalian suruh istrimu menemani Tuan Haris berbicara yang baik-baik. Kalau mau ditemani, suruh istrimu yang menemani. Kamu, Aduh, apa yang kamu katakan ini? Apa yang dilakukan Budi ini juga demi kebaikanmu. Sekarang kamu membuat keributan seperti ini tidak hanya menyusahkan Rani, tapi juga menyusahkan keluarganya. Rani, aku bantu kamu janjian dengan Tuan Muda Haris. Apa kamu memperlakukan tamu seperti ini? Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya bersama Willy. Siapa yang membuat onar di tempatku? Abang Lani, kau datang tepat waktu. Ada yang memukulku di tempatmu. Kau lihat saja bagaimana ini harus diurus. Siapa yang berani memukul, maju sekarang. Abang Lani, dia orangnya. Anak muda, berani-beraninya membuat masalah di kota timur. Sepertinya engkau sudah bosan hidup. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Apa kalian tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah? Benar dan salah di kota timur. Baik yang gelap maupun terang, semua aku yang memutuskan. Bagus. Sepertinya kota timur ini sudah menjadi tempat di mana kebenaran tidak dibedakan dan hitam putihnya tidak jelas. Ini tidak lepas dari peranmu sebagai manajer umum. Ya, tidak lepas dari peranmu. Kenapa?
Jangan-jangan kau ingin mengajariku cara hidup. Kau bukan anakku, aku tidak punya kewajiban untuk mengajarimu, tapi sebentar lagi akan ada yang mengajarimu. Anak muda, kau tamat hari ini. Hei, hajar dia sampai lumpuh. Tunggu, Kenapa? Sekarang kau tahu takut, tapi sudah terlambat. aku hanya mengecek waktu untukmu, melihat berapa lama lagi kau bisa berlaga. Kau. Willy, tolong aku. Hehehe, tidak heran dia begitu sombong. Ternyata dia punya pembantu. Hei Kak Lani, apa kau melihatnya? Sampah ini. Memanggil sampah lain. Ini perban. Hahaha. Jangan banyak bicara. Willy, maafkan aku. Tolong lepaskan dia. Kebaikan hari ini akan dibalas di kemudian hari. Kak Lani, ada apa denganmu? Willy Seongdi, tolong aku. Lukas, maafkan aku. Begini, aku sendiri juga dalam kesulitan. Sepertinya aku tidak bisa membantumu. Tidak bisa menolong diri sendiri? Ada apa ini? Orang ini, Haris, dia punya niat buruk terhadap istri saya. Saya sudah memukulinya. Setelah itu, dia memanggil kakak Lani ini. Mengatakan saya tidak akan dibiarkan pergi hidup-hidup. Tempat ini, saya juga sangat ingin membantu Anda. Tapi sekarang saya juga dalam kesulitan besar. Saya tidak bisa menolong diri sendiri. Bapak Willy, Anda jangan bilang begitu. Saya tidak tahu Anda adalah teman Bapak Lukas. Bapak Lukas, saya bodoh tidak mengenali orang penting. Bodoh tidak mengenali orang penting. Ada hal seperti ini? Berani menyentuh saudara saya. Belum menyentuh Bapak Lukas, masih belum menyentuh. Siapa di antara kalian yang bernama Haris, maju ke depan sekarang? Pak Lukas. Saya Haris. Berani-beraninya bajingan ini, berani-beraninya kamu mengincar istri saudaraku? Apa kamu bosan hidup? Pak Lukas, ini salah paham. Salah paham. Hanya salah paham saja sudah selesai. Kamu bahkan tidak mengenal saudaraku. Untuk apa matamu itu? Orang, seret dia keluar, cungkil matanya. Aduh, Pak Lukas, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Ayah saya adalah Doni, dia mengenal Anda. Doni. Kalau dia berani membantah sedikit pun aku akan menghabisi dia juga. Bukan, Pak Lukas. Aduh. Tidak. Pendukung kalian siapa? Katakan saja. Mari kita lihat omong kosong apa lagi yang kalian punya. Sudah tidak ada pendukung kan? Sekarang giliran saya membereskan urusan saudara saya. Siapapun yang terlibat dalam penghinaan terhadap saudara saya hari ini, satu kaki untuk setiap orang. Pak Lukas, ini bukan urusan kami. Rani, kami sungguh ingin membantumu. Aku tidak tahu dia Haris itu. Apa maksud Haris itu? Kalian tidak tahu. Aku Saudara Willy, kau ajak dulu adik ipar. Keluar sebentar. Nanti akan sedikit berdarah. Aku takut itu mengotori mata kalian. Jangan, Rani, jangan pergi. Pak Lukas, lihat, aku juga tidak terluka parah. Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rani, hari ini mereka harus diberi pelajaran. Pak Lukas hanya menghukum ringan saja. Haha, adik iparku ini bukan hanya cantik, tetapi juga baik hati. Saudara Willy, kau beruntung sekali, punya wanita secantik dia. Hahaha. Hari ini demi adik iparku, aku akan melepaskan kalian. Lain kali, jika berani menyinggung saudaraku, itu sama saja menyinggungku. Paham. Terima kasih, Nyonya Salma. Saudara Willy, kau ajak dulu adik ipar keluar sebentar. Aku akan selesaikan urusan di sini, nanti kita bicara lagi. Baik. Kenapa kamu masih berhubungan dengan Lukas? Dia yang mencari saya. Saya tidak peduli dia yang mencari kamu, ataupun kamu yang mencarinya, segera putuskan kontak dengannya.
Jika dia sampai tahu kalau kamu mengelabuhinya, kamu pasti akan mati dengan sangat mengenaskan. Tapi dia baru saja membantu kita begitu banyak. Masa kita pergi begitu saja tanpa pamit? Saya kembali ke kantor dulu, kamu kembali dan segera jelaskan padanya, putuskan hubungan dengannya, ya. Bapak Lukas, haha. Saudara Willy, apa Ipar baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. Dia hanya sedikit terkejut. Baguslah kalau Saudara Willy baik-baik saja. Tadi, saya mencari tahu situasinya. Saya mematahkan satu kaki Haris. Sebagai hukuman, kamu tidak akan menyalahkan saya karena bertindak sendiri, kan? Mana mungkin, Kakak Lukas. Kalau bukan karena kamu membantuku hari ini, mungkin masalahku akan besar. Aduh, bukan abangmu ini yang menyalahkanmu. Kamu sama sekali tidak menganggapku saudara. Perusahaan Ipar sedang kesulitan. Kamu malah mencari Haris. Buat apa? Haha. Harusnya kamu mencari abangmu ini. Tadi saya menelepon Ratu Media Bandung kita untuk meneleponnya, meminta perusahaannya memberikan sedikit pekerjaan, agar Ipar bisa melakukannya. Kakak Lukas, terima kasih banyak. Kita Haha. sudah seperti keluarga. Kita ini bersaudara, masih perlu bicara formal. Ayo. Silakan duduk, Bapak Jesse. Bapak Lukas, Anda memanggil saya kemari, apakah hanya untuk bekerja sama dengan pria ini? Benar. Saudara saya, Willy, istrinya memiliki perusahaan periklanan. Saya berpikir kalian berdua pasti ada kesempatan untuk bekerja sama, jadi saya memperkenalkan kalian berdua. Senang bertemu dengan Anda. Berapa skala perusahaan istri Anda kalau boleh tahu proyek terkenal apa saja yang pernah dikerjakan? Perusahaan istri saya juga baru berdiri belum lama, skalanya sekitar 20 orang. Mengenai proyek terkenal itu, saya belum terlalu memperhatikannya. Bapak Lukas, persahabatan kita adalah persahabatan, tetapi pekerjaan adalah pekerjaan. Perusahaan Bapak Willy tidak memenuhi persyaratan kerja sama dengan perusahaan saya. Bapak Jesse, Bapak Willy telah menyelamatkan hidup saya. Bisakah Anda memberi saya muka? Tolong. Wah, Pak Lukas, niat baikmu sudah saya terima. Karena Pak Jesse tidak tertarik pada perusahaan kecil istri saya, kalau begitu urusan kerja sama ini lupakan saja. Ayo, minum satu. Saudara Willy, saya yang kurang cermat. Anda tenang saja, saya akan cari cara lain untuk masalah adik ipar. Wah, Pak Lukas, urusan pekerjaan kita singkirkan dulu. Saya akan bantu membersihkan energi negatif dari tubuhmu. Baik, baik, baik. Sejak Anda pergi terakhir kali, saya tidak pernah tenang. Kenapa? Awalnya kepala saya tertimpa lampu gantung. Duduk di kursi, kursinya meledak. Ban mobil pecah, bahkan saat minum pun saya hampir tersedak sampai mati. Ini. Saya sudah mengikuti caramu, sudah bilang dan lakukan, sudah membakar bola itu. Tapi kenapa nasib buruk terus berdatangan? Sebenarnya ada apa? Oh, Anda mengambil pisau penangkal energi negatif yang diletakkan di pintu? Saya merasa itu mengganggu pemandangan. Jadi saya... Feng Shui kantor Anda ini sudah membentuk kekuatannya sendiri. Saya meletakkan pisau itu di sana justru untuk menangkal energi negatif ini. Anda mengambilnya, energi negatif ini semua masuk ke dalam tubuh Anda. Anda tidak mati, itu sudah termasuk beruntung. Saudara Willy, saya sudah menyesal. Anda harus menolong saya. Pak Lukas, saya tidak sedang menakuti Anda. Kondisi Anda maksimal tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari. Saudara Willy, tolong jangan menakutiku. Pak Lukas, jika Anda percaya padaku, Anda bisa lepaskan perban. Lihat di leher Anda, apakah ada garis merah yang sangat tipis. Pak Lukas, garis merah melilit leher ini, saya tidak perlu mengatakan. Anda seharusnya sudah mengerti maksudnya. Cerita Anda ini benar-benar semakin dibuat-buat, semakin menarik, semakin dibicarakan, semakin aneh. Garis merah melilit leher, Pak Lukas. Bagaimanapun Anda adalah tokoh penting, bagaimana bisa ditipu oleh penipu jalanan semacam ini.
sekarang adalah masyarakat ilmiah, bagaimana Anda bisa percaya omong kosongnya yang tidak masuk akal ini? Tuan Willy, saya tidak bermaksud membongkar kebohongan Anda. Jika saya tidak membongkar Anda, berapa banyak orang yang akan Anda rugikan? Berapa banyak keluarga yang akan karena Anda hancur berantakan? Pak Jesse, kalau Anda tidak mengerti, maka diamlah. Di lehernya benar-benar ada benang merah melilit. Pak Jesse, karena Anda tidak mau bekerja sama, silakan pergi. Bapak Lukas, saya sedang membantu Anda. Begitu orang di kalangan ini tahu, Anda akan dipermainkan oleh penipu ini sampai berputar-putar, dan Anda sendirilah yang akan merasa malu. Tuan Willy, saya tidak tahu Anda memberikan ramuan apa kepada Bapak Lukas, tapi jangan harap bisa menipu saya. Hahaha, Pak Jesse ini memang tidak salah kalau dia bekerja di media, bisa langsung menarik kesimpulan tanpa mencari tahu akar permasalahannya. Anda tidak bilang pun saya jadi ingat. Sekarang juga saya akan pergi membongkar semua informasi pribadi Anda dan perusahaan istri Anda, membuat Anda tidak bisa bersembunyi. Saya akan membuat masyarakat luas tidak lagi tertipu oleh Anda. Anda berani? Kau berani melakukan itu? Ada garis merah di leherku. Apa? Saudara Willy memang luar biasa. Kemarin aku pergi ke rumah sakit dan menemukan garis merah ini. Aku pikir itu hanya noda darah yang terbentuk dari lukaku. Ketika aku melihatnya hari ini, garis itu sudah bertambah panjang. Tidak mungkin salah. Ini adalah garis kutukan uang. Begitu garis itu tertutup, para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Direktur Lukas, hal yang paling benar yang harus Anda lakukan sekarang adalah pergi ke rumah sakit. Ini mungkin hanya sejenis penyakit kulit. Anda harus percaya pada sains. Ini. Saudara Willy, tolong aku. Aku tidak ingin mati. Asalkan kau menyelamatkanku, apapun akan kulakukan. Direktur Lukas, serahkan saja masalah ini kepadaku. Saudara Willy, apa Anda akan melakukan ritual? Hanya kekuatan jahat uang kecil ini tidak perlu dilebih-lebihkan. Saudara Willy, saya kira seperti di film, ada sajen dan ritual. Sudah siap, saya akan mulai. 5 kaisar 5 elemen, hancurkan kejahatan, hancur. Pak Lukas, benang merah sudah putus. Saudara Willy, Anda benar-benar hebat. Saya, Lukas, sepanjang hidup belum pernah mengagumi orang. Anda salah satunya. Hanya sedikit trik. Pak Lukas terlalu memuji. Saudara Willy, Anda terlalu rendah hati. Saya tidak percaya dengan feng shui dan nasib buruk seperti ini. Saya tidak percaya takhayul seperti ini. Kamu. Nona Jessie, masalah pada dirimu bahkan lebih serius daripada Tuan Lukas. Saya lihat trik murahanmu ini hanya bisa menipu orang bodoh saja sudah cukup, ingin menipuku, tidak akan bisa. Nona Jessie, apakah kamu pernah tenggelam waktu kecil? Setelah diselamatkan, setiap tanggal 15 setiap bulan, akan merasa sangat kedinginan? Saya memang pernah tenggelam waktu kecil. Lalu apakah kamu tahu mengapa? Setiap tanggal 15 setiap bulan kamu merasa kedinginan? Wanita setiap bulan pasti ada beberapa hari merasa dingin dan kedinginan, itu tidak membuktikan apa-apa. Nona Jessie, biar saya beritahu, kedinginanmu setiap tanggal 15 setiap bulan bukan karena datang bulan, melainkan kamu diikuti oleh hantu air. Malam bulan purnama, energi negatif paling kuat, tentu saja akan merasa kedinginan. Menurutku kamu ini semakin hari semakin mengada-ada saja. Saya tidak mengada-ada. Sebenarnya sangat mudah.
Kamu hanya perlu membuka bajumu. Kamu mesum? Haha, maaf ya, Nona Jessie. Kita ganti cara saja. Nona Jessie, seseorang memiliki 3 api di tubuhnya, masing-masing di kedua bahu dan di ubun-ubun kepala. Jika kamu memadamkan 2 api di bahunya, kamu akan bisa melihat sesuatu. Nona Jessie, kamu bisa menoleh ke belakang sekarang. Hahaha, Nona Jessie. Sekarang kamu percaya padaku, kan? Kalau begitu, Tuan Willy, Apa apa itu? itu? Apa yang harus saya lakukan? Menurutmu bagaimana? Hantu air? Sekarang kamu percaya padaku, kan? Tuan Willy, apa yang harus saya lakukan? Saya hanyalah penipu rendahan. Saya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Willy, tadi saya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Jangan perhitungkan hal itu dengan saya. Anda harus menyelamatkan saya. Benda kotor di punggung saya itu sebenarnya mau apa? Tenang saja, tidak apa-apa. Jika itu ingin melukaimu, kamu pasti sudah mati. Tuan Willy, janganlah Anda perhitungan dengan seorang wanita lemah seperti saya, ya kan? Oh iya. Ini adalah kontrak yang harus saya dan istri Anda tanda tangani. Selama Anda tanda tangan, langsung berlaku. Anda harus menyelamatkan saya. Karena saya sudah bertemu denganmu, saya pasti akan menyelesaikannya untukmu. Untuk kontraknya, kamu tidak perlu memaksakan diri. Benar, kontrak ini sama sekali tidak memaksa. Dengan kemampuan Anda, saya juga percaya kemampuan istri Anda. Baiklah kalau begitu. Kontrak itu saya terima dulu. Jika istri saya tidak kompeten, saya akan mengembalikannya padamu. Oh iya, Nona Jessie, tolong catat nomor ponsel saya. Malam ini saya akan datang menemuimu. Ya? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Bukankah aku baru saja membantu Lukas menyelesaikan masalahnya? Sebagai ungkapan terima kasihnya, dia memberiku 5 juta rupiah. Bukankah perusahaanmu sedang kesulitan? Uang ini bisa kamu pakai untuk darurat. Aku tidak mau, uang ini kamu dapatkan dengan menipu Lukas. Jika dia tahu kamu menipunya, dia pasti akan mencari perhitungan denganmu. Simpan saja uang ini, nanti masih ada ruang untuk bergerak. Apakah kamu mendengarkan perkataanku, atau tidak? Baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Nanti sore kita akan membeli hadiah untuk ibuku, anggap saja untuk sedikit memperbaiki hubungan. Bukankah perusahaanmu sudah kesulitan dana? Dari mana dapat uang untuk beli hadiah? Bukan urusanmu. Nona, selamat siang. Ini bunga dari Tuan Wanto untuk Anda. Tuan Wanto, Ya, Tuan Wanto itu. kakak kelas Wanto, kebetulan sekali ya. Rani, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Memang sudah lama tidak bertemu. Willy, bagaimana denganmu? Ku dengar setelah lulus kuliah, engkau menemukan seorang peramal tua yang buta untuk belajar meramal. Apakah itu benar? Benar. Usaha yang bagus sekali. Hahaha, aduh. Rani, aku menyesal dulu tidak bisa mempertahankan diriku dengan baik. Sampai-sampai engkau menanggung begitu banyak kesedihan. Bisakah engkau memberiku kesempatan lagi? Kakak-kakak kelas Wanto, aku sekarang bersama Willy, dan kami sangat bahagia. Kenapa? Apa kekuranganku dibandingkan pecundang ini? Rani, aku benar-benar mencintaimu. Lagi pula, dengan statusku sekarang, wanita seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Aku perlu mencari wanita yang sudah menikah 2 kali. Wanto, jika hari ini engkau datang untuk membual tentang pencapaianmu, maka engkau bisa pergi sekarang. Di depan pecundang sepertimu, apa aku perlu pamer? Sekarang aku adalah wakil manajer Halim Group.
Setiap bulan perputaran uangnya mencapai miliaran rupiah. Bagaimana denganmu? Hah, peramal. Hahaha. Aduh, ingat wajahnya, ambil fotonya, gantung di depan pintu, tulis Willy dan anjing dilarang masuk. Wanto, kamu keterlaluan sekali. Rani, restoran kami hanya menerima orang sukses dari kalangan atas. Hari ini juga karena menghormatimu, aku tidak mengusirnya. Willy, sadar dirilah. Kau tidak akan bisa mempertahankan wanita sehebat itu. Kau Wanto, aku beritahu kau, 5 tahun yang lalu aku bisa menginjak-injakmu. Sekarang pun sama. Sekarang aku beri kau kesempatan, berlututlah dan minta maaf kepada istriku. Demi teman lama, aku maafkan engkau kali ini. Willy, apa kau tidak lihat siapa dirimu? Jangan bermimpi. Wanto, bertahun-tahun berlalu, masih tidak ada kemajuan sama sekali. Kau percaya atau tidak, jika aku menelepon sekarang, aku bisa membuatmu kembali seperti semula. Hanya pecundang sepertimu? Apakah ini Willy? Saya Sinta. Halo, kenapa tidak bicara? Nona Sinta, saya Willy. Sedang makan di restoran milik Anda. Ada seseorang di sini yang bernama Wanto. Dia meremehkan orang lain. Oh, begitu. Suruh dia mengangkat telepon. Angkat telepon. Manajer Wei, Tuan Willy adalah tamu yang paling terhormat bagi saya dan kakek saya. Jika Anda mengabaikan Tuan Willy, saya akan membuat Anda menyesal. Mengerti. Willy, maafkan aku. Aku mohon kemurahan hatimu, ampuni aku kali ini. Wanto, apa yang baru saja kau katakan? Kau merasa hebat selama 5 tahun ini dan ingin menginjak-injakku. Kakak Willy, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak berguna. Akulah yang paling tidak berguna. Rani, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menjelek-jelekkanmu. Aku tidak akan berani lagi setelah ini. Demi persahabatan kita sebagai teman sekolah, kumohon ampuni aku. Willy, dia sudah sadar kesalahannya. Bagaimana kalau? Inilah akibat dari mulut kotor. Willy, kau memukul Wanto? Bagaimana engkau akan menjelaskan ini pada Sinta? Wanto berniat buruk padamu, merusak hubungan kita. Apa salahnya aku memukulnya sekali? Aku tahu kau menyelamatkan kakek Sinta, tapi dia sudah memberimu sebuah gelang giok, budi itu sudah lunas. Sekarang kau memanfaatkan pengaruhnya, dan bahkan memukul Wanto. Jika Wanto tahu ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kau mengkhawatirkanku? Aku sama sekali tidak. Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Jika Wanto berani membalas, aku akan merontokkan giginya satu persatu sampai habis. Kau? Bukankah itu ibu kita? Apa yang dia lakukan di sini? Bibi Laras. Waktu itu semua karena si Willy itu maafkan aku. Jarwo, aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Si Willy itu terlalu licik. Bibi Laras, perusahaan Rani sekarang tidak terlalu baik, gajinya bahkan tidak bisa dibayarkan. Jika engkau terus begini, perusahaannya bisa bangkrut. Kenapa bisa jadi begini? Perusahaan Rani selalu baik-baik saja kan? Bibi Laras, dari mana Willy punya uang? Semua pinjam dari Rani. Coba bayangkan, gelang itu saja puluhan juta rupiah. Dan kalung mutiara itu, ini semua uang. Willy sialan. Dia ingin menghancurkan keluarga saya.
Jarwo, saya tahu kamu menyukai Rani. Kamu harus membantunya dengan baik. Bibi Laras, saya juga ingin membantu. Tapi sekarang saya tidak punya ikatan apa-apa dengannya. Itu tidak terlalu pantas, kan? Jangan khawatir. Sebentar lagi saya akan kembali dan menyuruh Rani menceraikan pecundang itu. Tapi saya rasa Rani tidak terlalu bersedia, kan? Ini bukan kemauannya. Nanti saya akan menyuruh seluruh keluarga kita menjodohkan kamu dengan Rani. Memberi kalian berdua kesempatan. Begitu semuanya terjadi. Kita bukan keluarga, kan? Bagus, bagus, bagus. Ibu, bagaimana bisa ibu begitu? Bu, bagaimana ibu bisa berkata begitu? Urusan keluarga kami tidak perlu orang luar ikut campur di sini. Rani, bagaimana kamu bisa berbicara kepada Jarwo seperti itu? Aku bahkan belum sempat menanyaimu. Kata Jarwo perusahaanmu hampir tidak sanggup bertahan. Apakah itu benar atau hanya kabar palsu? Masalah perusahaan akan aku tangani sendiri. Ibu tidak perlu khawatir. Willy, anak boros? Bu, urusan perusahaan tidak ada hubungannya dengan Willy. Jangan menjatuhkan semua kesalahan kepada Willy. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya dengannya? Kalau bukan karena dia menghamburkan uang perusahaan, apakah perusahaan akan terjerat kesulitan? Ceraikan dia, besok segera bercerai dengannya. Lihatlah dirimu yang tidak berguna ini, selain hanya menjadi beban bagimu, apalagi yang bisa membantumu? Coba lihat Jarwo, dia adalah eksekutif senior di perusahaan besar, hanya dia yang masih dapat menolongmu dalam karier. Bu, jangan tertipu oleh ulahnya. Waktu itu dia mengambil hadiah yang kami beli dan bersikeras mengatakan itu pemberiannya. Sekarang dia hanya memberikan janji manis, menghasut agar hubungan kita retak, jangan sampai ibu terperdaya. Tante Luo, ini kontrak antara perusahaan kami dengan CNN Media. Selama Rani bersedia menandatanganinya, kontrak ini akan dialihkan kepada Rani. Rani, segera ceraikan Willy tanda tangani kontrak ini, maka perusahaanmu tidak akan bangkrut. CNN Media, sepertinya itu perusahaan milik Jesse. Betul. Nona Bella adalah seorang pengusaha sukses dari Bandung, adapun Mercure Group kami juga merupakan perusahaan di bawah Nona Jessie. Bu, bagaimanapun juga, saya tidak mungkin bercerai dengan Willy. Anak ini kok tidak tahu diri? Bukankah kamu berteriak-teriak ingin cerai dari Rani? Ini kesempatan sudah datang. Cerai saja, cepat cerai. Perceraian adalah urusan dua orang. Rani tidak mau, dan saya juga tidak setuju. Kamu sampah ini, apakah kamu mau hidup dari Rani selamanya? Sudah selesai bicaranya? Ini adalah kontrak 100 juta dengan CNN Media yang baru saja saya dapatkan. Ada saya, perusahaan Rani tidak akan bangkrut. Kamu boleh pergi. Wah, benar-benar 100 juta. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kontraknya? Bibi Laras, kami sering bekerja sama dengan grup CNN. Aku lihat ini dulu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Nona Jessie bisa memberikan kontraknya agar kamu tanda tangan? Katakan jujur padaku, kontrak ini kamu curi dari mana? Ini benar. Lalu bagaimana kamu menjelaskan bagian kosong itu? Itu memang sengaja dikosongkan untuk Rani menandatanganinya. Tidak mungkin. Kontrak senilai 100 juta, apakah Nona Jessie akan begitu saja membiarkanmu menandatanganinya? Jujur saja, kalau tidak, aku akan melaporkannya ke Departemen Hukum CNN Media dan menuntutmu atas tuduhan pencurian kontrak. Nona Jessie sendiri yang memberikannya kepadaku. Nona Jessie sendiri yang memberikannya kepadamu? Kamu, seorang pria tidak berguna yang hanya mengandalkan istrinya, bagaimana mungkin Nona Jessie membiarkanmu menandatanganinya? Entah kamu mencurinya, entah kamu memalsukannya. Aku beritahu kamu, kamu telah melakukan kejahatan. Halo, saya Jarwo dari grup Mercure. Suruh Nona Jessie datang ke sini. Saya menangkap pencuri yang mencuri kontrak perusahaan kalian. Itu pencuri kontrak. Biar saya kirim alamatnya padamu. Bibi Laras, saya melakukan ini semua demi kebaikanmu dan Rani. Jika Rani menandatangani ini, hidupnya akan hancur. Beritahu aku jujur, dari mana kontrak ini berasal? Rani, apakah kamu tidak percaya padaku? Percaya? Berapa banyak yang sudah kukhawatirkan untukmu, tapi kamu tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Apa kamu tahu berapa banyak tekanan yang kutanggung? Rani, apakah kamu tidak bahagia bersamaku?
Bahagia? Sudah lama aku bersamamu. Kapan aku pernah bahagia? Setiap kali keluar dan orang bertanya apa pekerjaan suamiku, aku tidak berani mengatakannya, aku takut. Aku mengerti. Jika aku membuatmu sangat malu, lebih baik kita berpisah saja. Jarwo, ada apa ini? Pengacara Laras. Saya curiga dia mencuri kontrak level A CNN Media. Saya memergokinya, tapi dia tetap tidak mengaku. Ini memang kontrak level A CNN Media. Lalu, apakah Anda mengenalnya? Pernahkah Anda bekerja sama dengannya? Setiap kontrak perusahaan telah dicatat oleh Departemen Hukum. Saya tidak mengenal pria ini dan tidak pernah bekerja sama dengannya. Willy? Sudah dengar? Dia bahkan tidak mengenalmu. Sekarang Anda tertangkap basah, saya ingin lihat bagaimana Anda akan kabur. Kontrak ini diberikan langsung oleh Nona Jessie kepada saya. Saya membantunya, lalu dia memberi saya kontrak. Direktur Jessie sedang dalam perjalanan. Seharusnya sebentar lagi tiba. Kontraknya saya sendiri yang memberikannya kepadanya. Apa? Nona Jessie. Tuan Willy, maafkan saya sudah merepotkan Anda. Anda sungguh berjiwa besar, mohon pengertian Anda. Nona Jessie, bagaimana bisa Anda memberikan kontrak kelas A kepada Willy? Saya memberikan kontrak kepada siapa? Apakah saya perlu diajari oleh Anda? Tuan Willy muda dan berprestasi, apa salahnya saya memberikannya kontrak kepadanya? Nona Jessie, jangan sampai Anda tertipu olehnya, dia hanyalah seorang menantu yang tidak berguna. Anda menuduh saya tidak bisa menilai orang? Tidak berani tapi... Saya ingin bertanya, Anda ini siapa? Nona Jessie, Anda tidak mengenalnya? Tidak kenal. Ini adalah eksekutif tinggi dari McHugh Group, Jarwo. Mengaku sebagai teman dekat Anda yang selalu berbagi cerita. Nona Jessie, saat acara tahunan kita pernah bertemu. Manajer Jarwo. Ngomong-ngomong, tolong minta maaf kepada Tuan Willy. Willy adalah teman baik saya. Hari ini kaulah yang membuat dia bermasalah. Apa kau tidak seharusnya minta maaf? Willy, maafkan aku. Kau memprovokasi hubungan kami sebagai suami istri, lalu menipu ibu mertuaku, dan sekarang menuduhku. Kau pikir kata maaf itu saja sudah cukup? Willy, jangan berlebihan. Saat bertindak, tinggalkanlah ruang untuk mundur. Ini hanya salah paham. Menurut saya biarkan saja berlalu. Nona Jessie, untuk karyawan seperti ini, menurut saya sebaiknya langsung dipecat saja. Sampah yang suka mengadu domba, merusak keluarga orang lain, tidak ada gunanya dipertahankan. Willy, jangan berpikir karena engkau kenal Nona Jessie, engkau bisa bertindak semaumu. Pada akhirnya, engkau tetaplah pecundang. Nona Jessie tidak akan memecatku hanya karena engkau si pecundang. Benarkah, Nona Jessie? Sekarang saya merasa orang ini menjijikan. Tolong usir dia. Oh ya, sekalian pecat saja dia. Manajer Jiang, kau bilang siapa pecundang? Kau. Sekarang juga pergi dari sini. Nona Jessie, saya adalah lulusan doktor dari luar negeri. Anda tidak bisa melakukan ini kepada saya. Apa yang dikatakan Willy benar. Kami, CNN Media, tidak membutuhkan bajingan rendahan seperti Anda. Pergi. Willy, mengapa Anda meminta CNN Media memecat Jarwo? Ini karena Anda cemburu? Cemburu saya menjodohkan Rani dengannya. Jarwo dipecat. Itu adalah karma yang pantas dia terima. Sekarang Rani masih istri saya. Anda melakukan ini, bukankah Anda merasa keterlaluan? Jangan kira saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda menghancurkan Jarwo, saya masih bisa mencarikan untuk Rani seorang suami yang lebih baik dan sempurna. Nyonya Luo, Anda bisa mencarikan untuk putri Anda seorang suami yang sempurna. Saya juga bisa mencarikan untuk Willy seorang istri yang cantik dan ibu yang baik. Sampah ini siapa yang mau melihatnya? Willy, di mata kalian, dia adalah sampah, tapi di mataku dia adalah harta yang luar biasa sayang.
Willy, bukankah tadi malam kamu berjanji padaku bahwa kamu akan pulang bersamaku? Ayo kita pergi. Ayo, Tidak masuk akal. Sungguh keterlaluan. Rani, kamu tidak mengurusnya? Apakah kita masih ada di mata mereka? Ide kalian untuk membuat kami bercerai, bukankah sudah berhasil? Rani, kenapa kamu berbicara padaku dengan nada seperti itu? Berbicara padaku, aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Nona Jessie, terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah ini. Jangan sungkan padaku, membantumu sama dengan membantu diriku sendiri. Ayo Nona Jessie, cepat kita ke rumahmu, selesaikan masalah yang ada padamu ini. Masalah yang ada padaku ini apakah akan sangat berbahaya? Haha, tidak berbahaya. Ayo. Semuanya ada dalam kendaliku. Ayo, Di sini tidak ada orang lain, kau mau melakukan apa saja tidak akan ada yang tahu. Nona Jessie, jangan bercanda. Setelah membantumu menyelesaikan masalah ini, aku harus pulang membujuk istriku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Jadi menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang? Kau ganti pakaian dulu. Aku ingin melihat punggungmu. Silakan duduk, Nona Jessie. Willy, apakah ini sudah cukup? Nona Jessie, sebentar lagi mungkin akan sedikit sakit. Tahan sebentar saja ya. Nona Jessie, Anda begitu cantik, bentuk tubuh Anda juga bagus. Pasti banyak yang mengejar Anda, kan? Memang banyak yang mengejar saya, tapi kebanyakan hanya orang tidak berguna. Nona Jessie, Anda mencari yang seperti apa? Kalau soal uang, saya sudah tidak butuh lagi. Kalau soal penampilan, tidak banyak yang pantas untuk saya. Sekarang saya hanya ingin mencari pria yang bisa memberi saya rasa aman. Nona Jessie, permintaannya setinggi itu ditakdirkan untuk melajang seumur hidup. Itu belum tentu loh. Menurut saya, Anda cukup menarik. Jika Anda bercerai dengan Rani. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Kenapa tidak memberitahuku? Aku melakukannya untuk mengalihkan perhatian. Aduh, sakit sekali. Sudah sembuh? Sudah tidak apa-apa. Aduh, Suara jeritan tadi itu apa? itu adalah makhluk kotor yang kamu lihat sebelumnya. Aku kira kamu itu seperti panglima. Nona Jessie, masalahmu sudah kubantu selesaikan. Aku harus kembali. Pulang sepagi ini? Ya, Rumahku banyak kamar loh. Menginaplah di sini menemaniku. aduh Nona Jessie. Kalau aku tidak segera pulang, aku khawatir hari ini tidak bisa masuk rumah. Tidak kusangka kamu takut sekali pada istrimu. Aku tidak akan menggodamu lagi. Kalau begitu, cepatlah pulang. Kalau istrimu ada salah paham, aku akan membantumu menjelaskannya. Tunggu sebentar. Sudah larut malam, susah mencari taksi, pakai saja mobilku untuk pulang. Aduh, terima kasih Nona Jessie. Kalau begitu, aku permisi dulu. Hehehe. Rani, masih marah padaku? Siapa yang berani marah padamu? Sekarang kamu itu harta paling berharga bagi Nona Jessie. Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku dan Jessie tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu mau menjelaskan apa padaku? Kamu masih ingat dengan Lukas itu? Dia yang mengenalkan Jessie kepadaku. Jessie dirasuki hal-hal kotor. Aku pergi ke rumahnya dan membantunya menyelesaikan masalah itu. Untuk berterima kasih kepadaku, dia sengaja memberiku kontrak itu. Willy, kamu masih menganggapku seperti anak kecil?
Trik-trik yang kamu pelajari dari orang tua buta itu, kamu pikir kamu bisa menipu Jessie? Sayang, itu bukan trik penipu, itu metafisika. Kalau kamu tidak percaya, sekarang telepon Lukas dan Jessie untuk Aduh. bertanya. Sudah jam berapa ini? Lupakan saja. Oh iya, aku mau membuat 3 peraturan denganmu. Silakan. Pertama, mulai sekarang, kamu jangan terlalu sering berhubungan dengan Lukas dan Jessie, para petinggi itu. Aku sudah berkali-kali memberitahumu, trik-trik yang kamu pelajari itu, begitu mereka mengetahuinya, kamu akan hancur lebur tanpa sisa. Mengerti. Kedua, kamu harus memperbaiki hubungan dengan ibuku. Besok pagi, bibiku akan datang berkunjung ke rumah. Nanti, manfaatkan kesempatan ini, kamu bicaralah baik-baik dengan ibuku. Oke. Ketiga, yaitu kamu harus mencari pekerjaan yang baik. Ah, itu mudah. Akhir-akhir ini aku tertarik dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Waktu itu di rumah sakit aku bertemu tabib Wilbert. Dia bilang aku sangat berbakat dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Saya berencana belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Wah, benarkah? Tabib Wilbert saja sudah bilang begitu. Kalau begitu, kamu harus belajar yang benar darinya. Kalau saya berhasil belajar dan kembali, ada hadiah apa? Kamu mau hadiah apa? Kalau begitu, nanti saya tidur di ranjang. Tidak bisa. Aduh. Sudahlah. Cuaca agak dingin hari ini, kamu tidur saja di ranjang. Hehehe. Ini rambut siapa? Bukankah ini rambutmu? Rambutku tidak seperti ini. Ini rambut Jessie.